Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa mempresentasikan atau menyampaikan materi yang telah dibagikan. Tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sehingga menuju ke jalan yang lebih benar. Di sini saya atas nama Hidayatun-Nisa dari kelas 1C akan menyampaikan materi tentang syarat dan rukun wudu serta yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab, serta syarat dan rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu syarat dan rukun wudu serta yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab. Yang pertama menurut Imam Hanafi, yaitu ada dua, seperti yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur ataupun dubur, baik itu perkara biasa seperti air kencing, tinja, air mani, air wazi, dan air wadi. Ataupun perkara yang keluar itu hal yang tidak biasa seperti batu kerikil, darah, dan yang keluar itu banyak maupun sedikit. Selain itu perkara luar biasa keluar itu juga keluar dari kemaluan sehingga kedudukannya sama seperti air mazi. Imam Hanafi mengecualikan angin yang keluar dari kubur. Ia beranggapan bahwa perkara yang tidak membatalkan wudu karena yang keluar itu hanya berupa hembusan dan tidak najis. Yang kedua, tidur berbaring ataupun bersandar. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk ataupun lantai, seperti tidur dalam posisi miring, bersandar, tengkurap, karena posisi miring dan sejenis itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh karena itu, jika seseorang tidur dalam keadaan posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah atau punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. Sekiranya ia bersandar pada sesuatu dan jika sandar itu diambil, maka dia akan terjatuh dan pantatnya tidak merapat ke tempat duduknya, maka akan dalam keadaan ini wudunya menjadi batal. Yang kedua, menurut Imam Maliki ada 4, yaitu keluarnya sesuatu dari kubur ataupun dubur. Yang menjadi tolak ukur batalnya wudu adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya ataupun cara keluarnya. Imam Maliki mengatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar itu dari 2 lubang tersebut dalam batas kewajaran ataupun normal, maka hal tersebut membatalkan wudu. Seperti keluarnya kencing, buang air mani maupun mazi, wadi, dan kotoran. Adapun yang keluar tersebut dikarenakan hal yang tidak normal seperti sakit ataupun kondisi lainnya, maka hal itu tidak dapat membatalkan wudu. Yang kedua, menyentuh perempuan. Maliki berpendapat wudu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudu dengan orang lain yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuhnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Walaupun orang yang disentuh itu belum balik, baik sentuhan itu berlaku pada istrinya dengan perempuan lain ataupun mahramnya. Sentuhan pada kuku dan rambut ataupun sentuhan yang beralasan kain, baik kain itu tipis maupun tebal. Karena bisa jika sentuhan itu bisa membuat seseorang itu merasakan kelembutan ataupun menimbulkan nafsu, dapat membatalkan wudu. Begitu juga dengan kecupan pada mulut, ia dapat membatalkan wudu meskipun tanpa nafsu, karena ia merupakan dapat membangkitkan nafsu. Menurut Imam Maliki, sentuhan yang dapat membatalkan wudu didasari ada 3 syarat. Yang pertama adalah orang yang menyentuh orang yang sudah balik, dan yang kedua, orang yang disentuh pada kebiasaan normal adalah orang yang menimbulkan nafsu atau sahwi. Menyentuh kemaluan ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah balik. Dengan kata lain, jika yang menyentuh kemaluan anak-anak, maka perbuatan itu tidak membatalkan wudu. Menurut Imam Syafi'i, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dengan pantat yang tidak menyentuh ke lantai ataupun ke tanah.
dalam posisi miring, bersandar ataupun tengkurap. Karena dalam posisi miring bersandar ataupun tengkurap itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh karena itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah ataupun punggung binatang, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, menurut Imam Hambali ada 7 yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Imam Hambali mengecualikan orang yang senantiasa berhadas, baik yang keluar itu sedikit ataupun banyak, yang keluar itu biasa ataupun luar biasa, karena terdapat kesulitan untuk mengatasinya. Bagi orang yang tidak menghadapi penyakit hadas yang berterusan, maka wudhunya akan batal dengan sesuatu apapun yang keluar dari dirinya, baik itu berupa kencing ataupun tinja, baik itu sedikit maupun banyak, melalui saluran yang terbuka di bawah usus maupun di atasnya, dan baik kedua kemaluannya asalkan terbuka ataupun tertutup. Jika seseorang berwudu memasukkan kapas ataupun memoles celak mata itu keluar meskipun tidak basah, maka wudu orang tersebut batal. Imam Hambali berkata bahwa wudu akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu ataupun dengan tanpa alas maupun penghalang, dengan syarat jika memang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak-anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati, tua, ataupun mahramnya, atau anak-anak perempuan yang menimbulkan syahwat, yaitu anak-anak perempuan yang berumur 17 tahun ke atas. Hukum ini berlaku tanpa ada perbedaan di antara perempuan yang disentuh, baik orang itu mahramnya, perempuan tua, ataupun anak-anak. Yang kedua yaitu tidur. Mazhab Hambali mengatakan bahwa semua posisi tidur dapat membatalkan wudhu, kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan huruf, baik dia dilakukan sambil duduk ataupun berdiri. Sebenarnya tidak ada batasan bagi orang yang tidur sedikit. Penentuan batasan tersebut dikembalikan kepada adat. Oleh karena itu, jika orang yang tidur dalam keadaan rapat pantatnya ataupun dengan cara lainnya kemudian terjatuh, maka hal itu dapat membatalkan wudhu. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan. Menurut Imam Hambali, wudhu akan menjadi batal jika seseorang menyentuh kemaluannya, baik kemaluan itu kemaluan sendiri ataupun orang lain, kemaluan anak-anak ataupun orang dewasa, milik orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang keempat, sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan. Imam Hambali mensyaratkan hendaknya sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang. Maksudnya kondisi badan seseorang diperhitungkan baik ia kurus maupun gemuk. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar dari badan seseorang yang kurus, misalnya dan ia dianggap banyak berdasarkan atas badannya, maka hal itu dapat membatalkan wudhu. Yang terakhir yaitu makan daging unta. Wudhu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam keadaan apapun dapat membatalkan wudhu, baik daging tersebut sudah dimasak ataupun masih dalam keadaan mentah, baik orang itu mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya. Materi yang kedua yaitu syarat dan rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab. Yang pertama menurut Imam Syafi'i yaitu ada 18. Yang pertama yaitu karena hadas yang diwajibkan wudhu ataupun mandi. Yang kedua berbicara secara sengaja. Yang ketiga menangis. Yang keempat merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima banyak bergerak. Yang keenam ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap melakukannya. Yang kedelapan menukar niat sholat fardu dengan sholat fardu lain, atau menukar niat dengan sholat sunnah diperbolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. Yang ke-9 terbuka auratnya padahal dia mampu menutupnya. Yang ke-10 tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang ke-11 kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram.
Yang ke-13 meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang ke-15 menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16 makan atau minum. Yang ke-17 berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-18 mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Yang kedua menurut mazhab Maliki yaitu ada 15. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Kedua menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat tertawa terbahak-bahak. Yang kelima makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan muntah dengan sengaja. Yang kesembilan terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang keempat terbukanya aurat. Yang ke-11 terkenanya najis. 12 banyak bergerak. 13 menambah rakaat. 14 sujud sebelum salam. 15 meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah salat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang ketiga menurut Imam Hambali yaitu ada 18. Yang pertama banyak bergerak. Yang kedua kena najis dan tidak dimaafkan. Yang ketiga membelakangi kiblat. Yang keempat terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima sengaja membuka aurat. Yang keenam bersandar dengan kuat tanpa alas. Yang ketujuh menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan tersebut padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10 berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11 ragu-ragu dalam hal takbiratul ihram. Yang ke-13 berbicara baik sengaja maupun tidak. Yang ke-14 makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Yang ke-15 makan dan minum. 16 berdehamat tanpa alasan. Yang ke-17 meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. 18 menangis bukan karena takut kepada Allah. Terakhir menurut Imam Hanafi ada 17, yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga banyak bergerak. Yang keempat memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh menggerutu. Yang kedelapan merintih, mengeluh dan menangis dengan suara keras. Yang kesembilan membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10 mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11 mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12 mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Yang ke-13 orang yang sholat dengan tayamum lalu mendapati air. Yang ke-14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15 matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16 jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17 berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.